Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'du, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan Ramadan dengan segala upaya daya yang ada pada kita. Tentu harapan kita semoga Ramadan kali ini bisa kita laksanakan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kiranya kita bisa mendapatkan syafaah di hari akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa puasa Ramadan adalah merupakan salah satu pilar atau pondasi dari rukun Islam. Dan rukun Islam terkait dengan rukun iman, dan rukun iman juga terkait dengan ihsan. Satu dengan yang lainnya saling terkait secara erat. Shaimin dan shaimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu mendapatkan takwa. Dan di ayat selanjutnya, paling akhir dari ayat tersebut, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu melaksanakan puasa, khairul lakum, itu adalah baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa betapa banyak hikmah, betapa banyak faidah, betapa banyak manfaat dari puasa Ramadan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW di berbagai hadis yang disampaikan oleh beliau. Betapa banyaknya hikmah dari melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Untuk itu, para ulama, para hukama, dan para filosof mencoba untuk mengkaji lebih dalam, menggunakan nazar mereka, sejauh mana atau kira-kira apa yang menjadi hikmah dari melaksanakan ibadah puasa. Salah satunya adalah, dalam kesempatan ini, saya akan mencoba untuk melihat apa yang dikemukakan, apa yang telah dipelajari, apa yang telah diamati oleh para ulama. Salah satunya adalah sebagai wujud kesyukuran terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kamu, la tuhsuha, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Shaimin dan shaimat rahimakumullah, apa yang membuat penghargaan kita, apa yang membuat anggapan kita terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu tereduksi, ataupun kita kurang menghargai nikmat yang diberikan Allah itu? Salah satunya adalah karena hal itu kadangkala nikmat itu bisa saja kita anggap sebagai suatu hal yang biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak umat manusia, mengajak mukmin dan muslim untuk berfikir. Maka di dalam surah Ar-Rahman kita bisa membaca dan bisa mengamati, terdapat 31 kali ayat yang mencoba untuk mengingatkan dan mengingatkan berulang kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. Ini artinya adalah bahwa umat manusia dituntut untuk selalu
bisa memikirkan dan juga bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dilahirkan ke dunia ini bukan atas kehendak sendiri, tapi sedemikian rupa Allah telah menciptakan kita hadir di dunia ini dan menjadi salah satu pilihan, ditambah lagi dengan hidayah keberimanan dari miliaran umat yang ada di permukaan bumi ini. Ini adalah merupakan salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah dikemukakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan juga Allah mengingatkan kembali di dalam surah yang lain sebagaimana yang terdapat di dalam surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Surah Ali Imran ayat 191. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan mengajak manusia untuk memikirkan bagaimana penciptaan alam, bagaimana Allah menciptakan bintang gemintang, matahari, bulan, perputaran siang dan malam, dan penciptaan manusia dan penciptaan makhluk yang ada di seluruh alam ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk selalu tafakkur, untuk berpikir, untuk mengamati, mencermati bahwa sesungguhnya ada kekuatan yang di luar dari kemampuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, kalau kita sering atau senantiasa memikirkan tentang makhluk, tentang ciptaan atau fenomena alam yang ada, insya Allah kita akan bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa dalam hal Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menghadirkan kita ke permukaan ini juga berbanding lurus dengan kita harus melakukan ibadah, harus melakukan segala kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berbanding lurus dengan penciptaan atau kehadiran kita di permukaan bumi ini dengan segala nikmat, dengan segala perangkat yang mensupport kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita maha sempurna, sangat sempurna dari sisi ciptaannya. Dan ini merupakan satu hal, satu nikmat yang harus kita syukuri. Karena pada prinsipnya ibadah itu adalah sebagai wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Khalik yang menciptakan kita. Kita berharap semoga bulan Ramadan ini merupakan bulan yang akan memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban ini semaksimal mungkin, melaksanakan kewajiban ini seikhlas mungkin, hanya semata untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tiada tara. Dan harapan kita tentu mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan kita tetap istiqamah di dalam menjalankan segala ajaran agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, insya Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain yang tentu akan memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih aman, untuk lebih tentram, dan tentu juga untuk lebih bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Demikian ceramah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya
dan juga para shaimin dan shaimat sekalian. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.